resiko dari perekonomian itu kan geser dari resiko karena pandemi, resiko fatalitas akibat pandemi menjadi resiko atas situasi kondisi ekonomi keuangan global. Karena di global itu begitu harga naik, maka yang terjadi adalah kembali kebijakan mesti muncul kebijakan stabilisasi. Bank sentral mengurangi likuiditas, narik likuiditas, suku bunganya dinaikkan, likuiditasnya dikurangin, gitu kan. Nah, kalau ini terjadi di tingkat dunia, maka ya nggak bisa lepas Indonesianya. Di tingkat dunia, dengan ini terjadi selama tahun 2022 ini, suku bunga naik, maka diperkirakan tahun 2023 akan berat ini kondisi ekonomi dunianya. Maka itu kan proyeksi-proyeksi menunjukkan penurunan pertumbuhan. Masih tumbuh, tapi penurunan pertumbuhan. Bahkan di beberapa tempat sudah membicarakan masalah resesi. Inflasinya ternyata kita bisa tahan di tingkat yang sangat-sangat moderat. Ya, naik sempat pertama 5,95 tapi kemudian 5,7, sekarang 5,4. Moga-moga akhir tahun kita tutup dengan angka yang juga di sekitar 5,4, bahkan mungkin kalau bisa ya dipastikan ya sekitar 5,4 itulah. Ya, dan itu memberikan optimisme itu ya bahwa kemampuan Indonesia mengenerate kegiatan ekonomi dengan inflasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun terakhir, terutama sejak pandemi, tapi resilient. Nah, ini kan sumber optimisme. Maka itu kalau Kementerian Keuangan, kita keluar dengan kata optimis. Tapi selain optimis, karena gerak ekonomi dunianya itu juga bergerak dengan sangat cepat, pengetatan likuiditas, peningkatan suku bunga akan terjadi, perang belum jelas kapan mau selesainya, maka kita mesti waspada dengan berbagai macam pergerakan di global. Nah, makanya keluarlah kata yang kedua, yaitu waspada, yang saya yakin udah sering didengar oleh teman-teman, optimis dan waspada. Karena resikonya itu sekarang resiko global, optimis karena kita lihat kegiatan ekonominya muncul. Nah, jadi optimismenya kita jaga, kewaspadaannya kita taruh dengan sangat hati-hati, termasuk di angka-angka kebijakan fiskalnya, angka-angka APBN. Hati-hati sekali. Waspada. Itu bagian dari waspada, bagian dari optimis tadi. Optimisnya di mana? Optimisnya adalah ini akan tumbuh. Kegiatan ekonomi akan tumbuh. Kegiatan ekonomi di luar sana akan terus berjalan, ya. Tapi kita waspada. Waspadanya di mana? Terutama di harga komoditas. Jadi kalau you lihat di PNBP malah turun. Ya. Turun dibandingkan outlook tahun ini. Tapi di pajak, berdasarkan outlook, nggak sampai 6 deh berdasarkan outlooknya. Lebih tipis lagi, kok nggak tahu. Ya, tipis. Kita mesti proyeksikan optimis, ada pertumbuhan, tapi kewaspadaan kita terutama karena harga komoditas. Kalau udah jadi undang-undang ya artinya kita kan kerjakan. PP-nya kita keluarkan, beberapa PP yang mengenai PPH, beberapa PP yang PPN udah ke 11% kemarin ya, bulan April. Terus kemudian jadi gini, kalau reform pajak selalu dua sisi, satu kebijakan, satu administrasi. Yang tadi banyak disebut yang di HPP itu banyak tentang administrasi. Ya, tentang kalau kita memperbaiki Cortex, kita memperbaiki NIK dengan NPWP, NIK dipakai sebagai NPWP, itu adalah masalah administrasi, masalah compliance, masalah tata cara, pemungutan, mekanisme, itu semua administrasi perpajakan. Tapi ada juga yang tentang kebijakan yang meliputi subjek, objek, dan tarif untuk kebijakan. Itu kan juga berevolusi terus, dan kita melihat terus di masyarakat waktu awal pandemi, terus kita ngelihat sektor mana yang perlu special touch gitu. Mungkin dulu yang paling pertama paling cepat itu kan adalah PPH massa itu kan, PPH 21 gaji upah karyawan yang bulanan itu kita kurangin untuk memberi
keleluasan di dunia usaha supaya ya udah Anda punya cash, nggak harus di setor dulu. Apalagi ekspektasinya kalau kegiatan ekonominya turun nanti supaya nggak terlalu lebih bayar. Ya udah dikurangin, semua dikurangin. Terus kemudian beberapa saat kemudian, kalau ingat beberapa sektor mulai muncul. Sektor kita nggak benar-benar nggak bisa beroperasi gitu. Tapi begitu kita lakukan analisis, salah satu yang mencuat itu waktu itu adalah perumahan yang multipliernya itu kita tahu besar. Ya udah supaya perumahan itu yang existing laku, terus kemudian arah ke depan kontrak bisa pembangunan rumah bisa ada stimulusnya, udah hilangkan dulu beberapa pajaknya. Dan itu kan akhirnya berhasil tuh dipakai to some extent, lalu kemudian menjadi pemantik untuk sektornya bergerak. Jadi gerakan yang seperti itu ya kita lakukan dengan analisis terhadap ekonominya. Nah, ke depan administrasinya kita perbaiki, kebijakan ya tetap kita proses terus. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan dari masyarakat, revenue collection. Revenue-nya juga suatu yang penting, karena pembangunan kita itu kan yang membiayai kita. Membiayainya lewat pajak yang kita bayarkan, lewat bea keluar, bea masuk, cukai yang kita bayarkan. Jadi keseluruhan pembangunan yang kita mau lakukan itu, yang biayai kita sendiri, lewat penerimaan yang kita kolek dari masyarakat kita sendiri. Benar, ada utang, tapi utang itu dibayar. Utang itu kan nggak gratis gitu. Nah, bayarnya lewat mana? Ya lewat penerimaan pajak, kepabeanan, cukai, PNBP yang kita kolek dari masyarakat kita. Jadi kalau kita balik ke filosofi itu, maka fungsi utama dari perpajakan adalah membuat supaya kita bisa mengkolek, masyarakat itu bisa membayar dengan mudah, sistem collection-nya itu efisien, masyarakat bisa comply. Itu dia. Nah, lewat cara apa itu? Lewat dua cara. Reform di administrasi perpajakan dan reform di kebijakan perpajakan. Kebijakan itu adalah tentang semua yang tentang subjek, objek, dan tarifnya. Subjek itu adalah siapanya yang bayar, objek itulah apa yang dibayar, tarif itulah berapa dibayarnya. Satu lagi adalah administrasi perpajakan, itu cara mengkoleknya. Cara itu ya mulai dari yang soal tata kelola, mekanisme, yang ya administrasi semua deh. Dari penghitungan, kan self assessment, penghitungan, pelaporannya, sampai dengan pembayarannya, sampai dengan sistem mengenai keberatannya, banding, sampai dengan dia mencari tahu bahwa berapa sih sebenarnya yang harusnya saya bayar. Itu administrasi perpajakan. Nah, reform kita semua untuk membuat itu menjadi lebih simple, lebih dimengerti oleh orang banyak, dan akhirnya menciptakan compliance. Nah, di sisi lain, pajak yang bukan hanya sekedar mengumpulkan penerimaan, tapi juga bisa memberikan insentif di masyarakat, kita pakai juga untuk mendorong kegiatan ekonomi. Kenapa pajak bisa dipakai untuk mendorong kegiatan ekonomi? Karena kita bisa kasih insentif. Insentif yang merupakan deviasi dari struktur pajak yang standar. Jadi harusnya bayar pajak 100, tapi karena dikasih insentif bayar pajak 80. Wow, itu bisa jadi insentif kalau kayak gitu. Makanya disebut insentif pajak. Nah, insentif bisa dipakai untuk mengembangkan dunia usahanya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita introduce ya dengan digitalisasi, dengan perbaikan sistem, efisiensi udah pasti ya. Kemudian kepastian Anda tahu kan bahwa beberapa BUMN punya koneksi data real time dengan pajak. Itu menghilangkan berbagai macam faktur pajak yang kalau mesti diisi atau mesti diketik atau mesti
hilang itu semuanya. Semua bisa di-generate lewat sistem. Itu memberi kepastian, memberi efisiensi, memberi efektivitas, dan yang lebih penting adalah compliance. Ujung-ujungnya compliance gitu. Nggak ada masalah dengan untuk comply itu is very easy, very cheap gitu. Ya, kan kita juga tahu bahwa orang itu kan sebenarnya juga pengen comply. Nah, kalau dia bisa dibuat lebih mudah, lebih simple, lebih sederhana, itu orang comply itu menyenangkan jadinya gitu. Nah, sistem yang kita bangun dan semua itu harusnya diarahkan kepada pelayanan kepada wajib pajaknya, sehingga wajib pajaknya itu mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ. Kepastian itu kan penting buat wajib pajak. Efisiensi juga penting. Jadi kita coba introduce dengan sistem, dan menurut saya untuk angka pajak yang sedemikian besar untuk Indonesia sangat worth it untuk investasi di digitalisasinya mereka sistemnya ya. Iya betul. Jadi waktu dengan sekarang ini lagi masang Cortex sistem itu ada satu satu task force khusus yang bukan hanya mikir mengenai menginstall program gitu, tapi juga mikir mengenai mindset, cara kerjanya berubah, dan kemudian yang juga jauh lebih penting adalah change managementnya itu. Dari bekerja dengan sistem yang sekarang, yang biasa disebut dengan legacy system, nanti secara bertahap dipindah kepada sistem yang baru. Jadi sekarang itu yang lagi kerja itu. Jadi bukan hanya soal menginstall infrastruktur, hard infrastrukturnya, tapi juga menginstall sistem pajak itu. Pajak itu ngerjain apa sih dari ujung, from one end to another end. Keseluruhan itu diurai. Kalau sekarang itu bekerja secara bagian, nah nanti dia dalam satu sistem Cortex itu dia nyambung gitu. Ini yang kita disiapkan sama teman-teman secara sangat detail di pajak. Saya rasa akan tetap sangat perlu ya ke depan ya. Pertama, penduduk kita tuh gede banget, ya. Dan untuk bisa, dan itu terbuka populasi yang luar biasa besar yang makin lama makin banyak yang ingin comply dengan pajak. Bayangkan aja kalau tiap tahun pasti kita punya angkatan kerja yang baru masuk ke dunia kerja. Itu kan sebenarnya idealnya semua comply dengan perpajakan, ya, dengan aturan. Kalau memang bayar ya bayar, kalau memang belum bayar ya nggak apa-apa, nggak bayar gitu, karena masih di bawah PTKP. Tapi kalau udah di atas PTKP kemudian bayar kalau yang pajak penghasilan, transaksi dengan perekonomian yang membesar, pasti transaksi menjadi lebih besar. Dengan transaksi yang lebih besar, ya makin kalau dihandle dengan secara sistem, jauh lebih efisien, lebih memberi kepastian dibandingkan dihandle secara manual. Nah, jadi menurut saya ya masih sangat diperlukan peranan dari tadi misalkan perbankan, akuntan, ya, untuk memberikan assurance, catatan yang benar, tata kelola yang benar, konsultan pajak untuk melakukan outreach dan tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat. Perekonomiannya makin besar, transaksinya makin besar, dunia usahanya makin banyak. Malah kalau menurut saya konsultan pajak itu nanti dia menjadi betul-betul dia yang menerangkan aturan pajak itu, kan sehingga tugas dari Fiskus itu ya benar-benar nyiapin sistem. Kalau orang ingin comply masuk ke dalam sistem ini, sistem itu bisa mengakomodasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang bekerja, yang memang bergerak di luar sana, dan orang ingin comply dengan pajak, dia ngikuti sistemnya bisa. Ya. Nah, konsultan ya tetap diperlukan menurut saya. Di
Undang-Undang HKPD salah satu pilarnya itu adalah local taxing power. Ya, local taxing power itu adalah suatu pilar yang kita harapkan bisa membuat lebih dekat antara konstituen, ya penduduk, dengan pemerintah daerahnya. Ya, jadi bahwa penduduk daerah itu membayar pajak daerah itu penting. Itu penting. Penting dalam arti bahwa ya pajak itu kan adalah suatu pungutan yang diberikan kepada satu level pemerintahan dan tanpa balas jasa langsung. Tapi balas jasanya kan dalam bentuk berbagai macam layanan pemerintah di daerah tersebut. Jadi penduduk yang membayar pajak kepada pemerintah daerah itu penting untuk menunjukkan bahwa saya membiayai pemerintah daerah loh. Ya. Nah, sehingga buat pemerintah daerah juga penting untuk memastikan kecukupan dari anggaran daerahnya, salah satunya dipenuhi dari penduduknya yang membayar pajak maupun retribusi daerah. Tapi setting desentralisasi Indonesia yang kita pakai sejak 99 yang berlaku 2001 itu memang desentralisasi ditaruh sebagai keputusan yang lebih otonom di tingkat daerah atas pengeluaran daerah, atas belanja daerah. Makanya belanja daerah itu kan ya pemerintah daerah dan DPRD. Penerimaan besar memang didesain ke pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang membagi. Kenapa? Karena kita negara kesatuan. Kita bukan negara federal yang berdiri sendiri-sendiri, yang dipersilakan ngurus dirinya sendiri-sendiri. Enggak. Kita negara kesatuan yang kemudian itu penerimaan yang utama besar masuk ke pemerintah pusat, lalu pemerintah pusat itu ngelihat keseluruhan NKRI, lalu juga berusaha di dalam alokasi transfer itu meminimalkan dua jenis inequality. Inequality horizontal, kemampuan antar daerah itu yang berbeda-beda itu mau kita ratakan, sehingga kita tuh nggak rela kalau satu daerah itu tertinggal, sementara satu daerah itu meningkat pesat, kita nggak rela itu. Jadi ini secara horizontal kita ingin ratakan. Dan ada lagi, satu lagi, inequality antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Vertical inequality. Nah, kita ingin memastikan bahwa pemerintah daerah memang benar-benar bisa membiayai kebutuhan pemerintahan daerahnya yang menjadi tugas daerahnya. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ada pembagian kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah daerah. Dua-duanya harus bisa dibiayai, dibiayai dengan baik. Nah, jadi alokasi transfer kita itu adalah untuk meminimalkan dua jenis ketimpangan ini. Ya, karena itulah maka pajak-pajak yang besar masuk ke pemerintah pusat lalu kemudian dibagi. Gitu. Nah, degree-nya, ini beda-beda degree-nya. Ya, kalau DAU adalah untuk sifatnya penggunaan khusus, penggunaan blok yang terserah kepada daerah, tapi ada DAK yang untuk hal-hal yang sifatnya itu. Ya. Itu desain desentralisasi Indonesia. Jadi memang dikumpulkan ke pusat itu karena kita ingin mengalokasikan itu untuk mengurangi inequality yang horizontal inequality itu. Nah, tapi penting untuk Pemda mendapatkan local taxing power supaya ada accountability dengan penduduk daerahnya. Nah, itu kan itu dia fundamentalnya tuh, Mas.